Satu tindakan yang sangat-sangat bijak yang telah dilakukan oleh Indonesia, termasuk 120 negara di dunia ini yang telah mendukung PBB untuk mengkutuk tindakan apa yang telah dilakukan oleh Israel terhadap Palestin, guys. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Seperti biasa, ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini sudah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, dan juga yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah sokong channel ini, yang sudah bantu channel ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, hidarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihidarkan daripada segala fitnah akhir zaman. Dan sama-samalah kita mendoakan agar kemenangan sentiasa berpihak kepada Palestin dan agar semua rejam Zionis Israel itu keluar daripada tanah Palestin, guys. Dan juga kemenangan itu pasti untuk semua di Palestin. Oke lah guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita zoom sedikit kepada apa tajuk yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan pada baru-baru ini Indonesia dan 120 negara di dunia ini telah membuat satu tindakan yang sangat-sangat bijak apabila mendukung PBB untuk mengkutuk tindakan yang telah dilakukan oleh Israel terhadap Palestin. Tanpa buang masa, kita semak video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni, guys. Apa-apa pun, semak dulu video ni. The General Assembly is now voting on draft resolution A/ES10/L25. The voting has been completed. Please block the machine. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, baru-baru ini pada Jumat 27 Oktober 2023 kemarin, PBB alias Perserikatan Bangsa-Bangsa pun akhirnya sah, berhasil melakukan voting alias pemungutan suara dan berhasil mengadopsi resolusi besar terkait perang Israel-Hamas Palestina, bos. Negara kita Indonesia bersama dengan 119 negara lainnya pun secara sah menyetujui resolusi besar dari PBB ini, di mana salah satu isi resolusinya adalah untuk melakukan gencatan senjata dan meminta Israel membatalkan perintahnya memindahkan para warga Gaza dari utara ke selatan Gaza. Namun amsyongnya di sini ternyata ada 14 negara nih, bos, yang menolak resolusi ini, termasuk Amerika dan Israel. Bahkan diantaranya ada tetangga kita yang masih satu daratan dengan Indonesia juga ikut menolak resolusi damai ini. Nah, lantas pertanyaannya, siapa sajakah negara yang setuju, negara yang abstain, dan negara yang menolak resolusi PBB ini? Apakah isi resolusinya? Setelah ini kita bahas, bos. Kemudian kabar kedua nanti yang tak kalah panas datang dari markas Unifil TNI di Libanon yang kemarin disenggol hantaman benda yang sampai membuat bangunan wudhu di sana rusak, bos. Dimana kini kabarnya pasukan TNI di Libanon pun ternyata telah membuat rencana kontingensi. Nah, rencana apakah itu dan siapakah yang mengatakannya? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, kabar pertama yang cukup panas. Setelah perdebatan panjang di mana resolusi damai Rusia diveto Mama Rika dan resolusi damai Mama Rika diveto Rusia China, akhirnya dalam voting suara yang dilakukan pada pertemuan sesi khusus darurat ke-10 pada Jumat 27 Oktober 2023 kemarin pukul 16 waktu New York, PBB pun berhasil mengadopsi resolusi besar baru, bos. Di mana sebelumnya resolusi yang diajukan pun sempat ditolak berkali-kali. Amerika Serikat, Rusia, dan China saling memveto resolusi yang diajukan. Dan kali ini berbeda. Resolusi yang diprakarsai oleh Yordania atas nama kelompok negara-negara Arab ini pun tidak secara langsung menyebutkan Hamas atau penyanderaan. Namun resolusi kali ini menyerukan gencatan senjata yang segera, tahan lama, dan berkelanjutan, bos. Resolusi baru ini pun juga menyerukan bantuan kemanusiaan segera, termasuk kembalinya pasokan air, listrik, dan pengiriman bahan bakar ke Gaza, Palestina. Dan walaupun resolusi baru ini tidak mengikat adanya sanksi hukum, namun setidaknya resolusi ini pun
memberikan ruang bagi warga Gaza yang saat ini membutuhkan pasokan kebutuhan hidup yang mendesak. Dan bila Israel tetap melanggar, maka ia akan berhadapan dengan nilai dan norma universal internasional. Resolusi baru ini pun terbilang sukses karena tidak diveto lagi oleh Amerika, Inggris, Rusia ataupun China, bos. Dan disebutkan bahwa Indonesia pun menjadi salah satu co-founder alias salah satu pencetus dari lahirnya resolusi besar PBB ini. Sebanyak 120 negara termasuk Indonesia pun telah sepakat untuk mengadopsi resolusi besar yang menyerukan kepada Israel sebagai occupying power atau pihak yang melakukan pendudukan untuk membatalkan perintah yang meminta warga sipil Palestina, staf PBB, dan para pekerja kemanusiaan untuk pindah dari semua wilayah di utara Wadi Gaza ke wilayah selatan. Namun amsyongnya ada pula nih bos, negara-negara yang menolak keras resolusi PBB ini. Bahkan salah satunya adalah tetangga satu daratan kita sendiri, Indonesia. Nah, negara-negara manakah itu? Oke, admin rangkum dari video live voting United Nations alias PBB. Dipertontonkanlah bahwa 120 negara setuju, 45 negara abstain alias tidak memilih, dan 14 negara menolak resolusi besar PBB tersebut. Nah, kita mulai dari yang abstain dulu nih bos. Jadi dapat kalian lihat dalam video berikut, 45 negara yang abstain ini pun beberapa di antaranya termasuklah Australia, Kanada, Denmark, Jerman, India, Irak, Italia, Jepang, Inggris, Filipina, Polandia, Korea Selatan, dan lain-lain bos. Kemudian yang paling amsyong nih, 14 negara pun ternyata menolak resolusi damai dari PBB ini. Tak main-main 14 negara ini pun termasuk Amerika dan Israel. Kemudian ada Austria, Papua Nugini, Kroasia, Ceko, Fiji, Guatemala, Hongaria, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Nauru, Paraguay, dan juga negara Tonga. Nah, ternyata tetangga satu daratan kita yaitu Papua Nugini ini pun menolak resolusi PBB ini bos. Dan secara tidak langsung artinya mereka pun mendukung Israel untuk menyerang Hamas di jalur Gaza. Cukup amsyong. Banyak yang cinta damai tapi perang semakin ramai. Nah, sebagai tambahan informasi sebelum memutuskan untuk mengadopsi resolusi tersebut, Majelis Umum PBB pun sebenarnya juga melakukan pemungutan suara alias voting terhadap amandemen yang diajukan oleh negara Kanada nih bos. Di mana amandemen Kanada ini pun ingin memasukkan kalimat dengan tegas menolak dan mengutuk serangan teroris oleh Hamas yang terjadi di Israel mulai tanggal 7 Oktober 2023 dan kasus penyanderaan. Namun amandemen Kanada ini pun tidak diadopsi karena tidak mencapai jumlah suara 2/3 dari jumlah anggota PBB. Hanya 88 negara yang setuju mengutuk Hamas, 23 negara abstain, sedangkan 55 negara tidak setuju, termasuk negara kita, Indonesia bos. Nah, dengan ini artinya negara-negara di seluruh dunia mungkin akan mulai bergerak nih bos untuk mengirimkan bantuan-bantuan kemanusiaan di Gaza. Tentunya dengan jaminan keselamatan dan gencatan senjata oleh PBB bos. Bahkan bisa saja bantuan ini pun dikawal oleh para pasukan PBB. Dan kira-kira kini gimana nih menurut kalian? Apakah Israel akan mengikuti resolusi ini ataukah mereka akan tetap melakukan serangan darat ke Gaza? Pasalnya resolusi ini pun dikatakan tidak mengikat secara hukum bos. Jadi kalau negara Israel melanggar, ya sanksinya cuma akan berhadapan dengan nilai dan norma universal internasional. Jadi ya sama aja nggak ada sanksi apapun bos. Kemudian di lain sisi pasukan PBB Indonesia di Libanon pun disebutkan telah memiliki rencana kontingensi jika keadaan semakin memburuk. Rencana itu pun disampaikan oleh juru bicara Kemlu RI yaitu Bapak Lalu Muhammad Iqbal karena pasukan Israel dan milisi di Libanon yaitu Hizbullah yang terus-menerus saling menggempur. Beliau pun mengungkapkan bahwa kontingen Indonesia sudah memiliki rencana kontingensi jika kondisi keamanan semakin memburuk, di mana rencana kontingensi ini pun artinya adalah sebuah rencana tanggap darurat bos
yang dapat dilakukan secara cepat dan efektif jika sewaktu-waktu serangan mengarah ke arah pasukan mereka ataupun peperangan semakin parah. Nah, jadi bagaimana menurut kalian nih? Apakah sebaiknya sebanyak 1.200 pasukan TNI di Lebanon ditarik dulu sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines. Selepas saja isu di antara Israel dan juga Palestin ini dibawa ke PBB dan kali keempat, barulah semua sidang PBB yang hadir pada masa itu telah membuat satu vote di mana selepas sidang itu dikatakan seramai 120 negara menyokong tindakan PBB untuk mengkutuk ataupun untuk mengarahkan supaya Israel membuat genjatan senjata. Dan kalau kita tengok yang membantah, ramai juga 14 negara. Semua negara-negara yang bikin panas, guys. Dan yang tidak hadir 45. Kita tidak tahu sama ada sengaja hadir ataupun sebaliknya. 120 negara yang menyokong dan juga mengkutuk tindakan apa yang dilaksanakan oleh Israel. Dan selepas daripada itu, sidang PBB pun setelah dikatakan sebulat suara untuk menghentikan, untuk mengarah Israel ini untuk membuat genjatan senjata. Dan selepas itu banyaklah negara-negara yang boleh untuk menyalurkan bantuan-bantuan sama ada melakukan jalan darat ataupun melalui jalan udara. Dan selepas daripada itu, banyak sekali ketenteraan-ketenteraan mewakili daripada negara-negara ini yang mewakili PBB telah diarahkan untuk bertugas di persempadanan di antara Lebanon dan juga Palestin. Tidak dapat dinafikan juga. Dalam satu kondusi ini yang telah dilaksanakan sangat-sangat di luar daripada expectation kita dan macam kemungkinan yang akan berlaku. Boleh sahaja berlaku semasa bantuan itu diserahkan, pihak Israel tidak mendengar peraturan yang telah digarispanduankan supaya tidak melakukan serangan terhadap Palestin. Mungkin mereka akan serang walaupun tindakan PBB untuk mengarahkan Israel ini untuk stop serta-merta untuk menyerang Palestin. Kita dapat nampak bahawa 14 negara yang menyokong kepada Israel ini merupakan negara-negara yang besar dan tidak mustahil juga 45 negara yang tidak hadir itu akan menyokong terhadap Israel. Dan tidak mustahil juga sebanyak 120 negara yang menyokong itu, sebaliknya ada juga yang menyokong terhadap tindakan yang dilakukan oleh Israel. Tapi apa-apapun, kita just waiting. Kita doakan kemenangan sentiasa berpihak kepada Palestina. Dan semua yang menyokong Israel itu dalam bentuk apa sekalipun, agar mereka semua akhirnya tetap akan kalah juga. Buat masa ni, yang penting adalah kesatuan, persatuan dan juga kerjasama di antara negara-negara yang ingin membantu dan juga ingin menyokong Palestina. Kita bayangkan, negara-negara Arab saja kalau bergabung mampu untuk mengalahkan Israel, walaupun Israel ini bergabung dengan negara-negara besar yang lain. Bayangkan kalau negara-negara Arab dan juga semua negara-negara 120 negara itu bergabung, sudah confirm guys, dapat mengalahkan Israel dan dapat mengangkat supaya dapat memerdekahkan Palestina ini dan sekaligus dapat mengusir Israel, rejam Zionis Israel di tanah Palestina. Jadi guys, apa-apapun kita just doakan agar kemenangan sentiasa berpihak kepada Palestina dan akhirnya dapat mengusir semua Israel itu keluar daripada tanah Gaza. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.